Halo Besian, kami dari MTK Seman 12 Kota Bekasi datang kembali pada acara Durasi Dubes Berani Aspirasi dengan saya Abdul Halid Alfa Prabudi dan saya Rifara Laila Febriani, dan tentunya kita akan menemani kalian serta ngobrol santai dengan bintang tamu spesial kita juga. Ini dia. Halo. Boleh dong Kak, perkenalan dulu gitu, biar kita semua tahu. Oke. Halo Dubesian, perkenalkan nama aku Karita Febiola. Aku siswi di SMA Negeri 12 Kota Bekasi tentunya. Dan sekarang aku di kelas 19 nih. Agak jauh sama kelas aku cuma iya, dari ujung ke ujung ya. Oke, biar ngobrol santai nih, kira-kira kamu mau dipanggil Karisa, Kak Karisa atau apa nih? Karisa aja. Karisa aja. Sama Oke, boleh langsung nanya nih. Boleh dong. Perjalanan Karisa dari awal sampai jadi ketua IKOSI gimana nih ceritanya? Oke. Kalau aku sendiri pertama kali tahu IKOSI itu sebenarnya dari SMP. Dari SMP? Iya, nah sebenarnya tuh di Bekasi ini kan ada 4 organisasi ya. Ada IKOSI, Genosi, IROSI, sama JMKB. Kalau IKOSI ini kan buat tingkat SMA. Kalau tingkat SMP tersendiri itu ada Genosi, Generasi OSIS Kota Bekasi. Tapi kebetulan karena pada saat aku SMP itu aku jadinya MPK, nah aku nggak bisa masuk Genosi ini. Tapi aku udah tahu nih kalau di Bekasi tuh ada loh organisasi yang namanya Genosi dan IKOSI. Makanya kenapa di SMA aku mencoba OSIS, karena salah satunya adalah aku pengen masuk ke IKOSI ini. Oh, jadi itu alasannya. Keren ya, udah cari informasi. Jujur ya. Nah, kalau perjalanan sendiri pertama banget itu aku tahu dari Kak Anam ya, ketos kita, ketos aku. Jadi Kak Anam tuh nge-share di grup OSIS bahwasannya IKOSI Zona 1 tuh membuka pendaftaran. Nah, mulai dari situlah aku merancang bahwasannya memang ini adalah tujuan aku dari SMP untuk masuk IKOSI Zona 1 ini. Akhirnya ya udah aku memantapkan diri pada saat itu untuk masuk, dan alhamdulillahnya ada teman aku juga satu dari kelas 9 juga yang daftar ke IKOSI Zona 1 ini. Seru tuh, udah ada partner yang udah kenal gitu. Iya. Itu rasanya gimana tuh? Dari yang awalnya lingkup sekolah terus tiba-tiba masuk ke lingkup kota. Pastinya ada rasa takut ya awalnya, karena kan ini pertama kali aku join organisasi di luar sekolah gitu kan. Pertama kali banget, jadi rasanya pasti awalnya ada ragunya, ada takutnya, tapi baik lagi bahwasannya ayah aku selalu bilang kalau misalkan udah mulai sesuatu kita nggak boleh mundur gitu. Jadi support kalau misalkan emang udah punya mimpi ya terusin aja. Oke, bagus. Oke, kan kamu sebagai ketua umum IKOSI Zona 1 nih. Betul. Ada nggak sih culture shock yang kamu rasain yang awalnya kan hanya menjadi OSIS internal di sekolah sendiri, tiba-tiba udah pikir untuk menjadi ketua umum IKOSI Zona 1 ini? Oke. Kalau dibilang culture shock, mungkin semua ketua merasakan culture shock yang sama, yaitu adalah menyatukan anggotanya ya. Karena kan setiap ketua organisasi itu harus bisa menyatukan banyak kepala di dalam satu organisasi. Dan itu sebenarnya menjadi tantangan terbesar aku pada saat pertama kali menjadi ketua, karena dari aku SMP sampai aku SMA ini juga pertama kali aku jadi ketua di dalam satu organisasi gitu. Karisa kan of course sebagai anggota OSIS di sekolah, jadi ketua IKOSI, terus juga jadi pelajar yang ya kira dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12 nanti makin lama makin banyak kan yang harus kita pelajari. Itu cara kamu ngatur waktunya gimana nih? Soalnya masing-masing tanggung jawabnya besar banget. Benar banget. Jujur awalnya ada sedikit bentrok ya di dalam perjalanan ini, karena dari IKOSI sendiri itu juga walaupun bisa dibilang organisasi luar sekolah, tapi prokernya tuh cukup padat gitu. Di setiap bulannya pasti ada aja prokernya. Dan itu adalah satu hal tantangan juga buat aku, karena di OSIS sendiri, OSIS Dubes sendiri kan itu prokernya juga cukup padat ya. Jadi cara membagi waktunya adalah di setiap pagi itu aku selalu bikin jurnal. Jadi jurnal itu adalah tulisan aku tentang apa aja yang harus aku lakuin, dan sekiranya apa aja sih prioritas aku yang harus aku kerjain di hari ini. Jika memang masih ada tugas yang masih bisa di besoknya atau masih bisa aku kebelakangkan dulu, aku akan memprioritaskan tugas-tugas yang memang deadline-nya itu sudah mendekat seperti itu. Terstruktur banget ya. Sangat terstruktur. Agak berbanding terbalik sama aku.
Oke, tentunya dalam organisasi ini baik banget ya anggota-anggotanya dan rentan banget terjadinya konflik perbedaan pendapat antar anggota. Terus gimana sih caranya kamu jadi ketua untuk ngambil jalan tengah yang adil untuk antara anggota? Oke. Di ekosis zona 1 ini kan sendiri ada 29 anggota ya. Dan kita tuh bukan kayak OSIS yang hampir tiap hari ketemu kan. Iya. Kita beda-beda sekolah, bahkan beda-beda wilayah nih. Jadi kalau rapat, terus juga kalau misalkan kita mau ngomongin proker, itu cuma bisa melalui online, Google Meet kita seringnya gitu kan. Jujur susah banget di awal karena kita harus menyatukan banyak banget pandangan dari 29 orang ini gitu ya. Tapi cara aku adalah aku harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Gimana caranya biar aku bisa peka gitu terhadap mereka. Karena kan tiap orang pasti punya perspektif yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda juga. Dan sebagai ketua itu juga harus bisa memahami bagaimana anggota kita tuh kalau menyikapi suatu masalah atau menyikapi suatu program kerja itu seperti apa. Kalau menurut aku kalau misalkan seorang ketua itu udah peka, itu akan lebih gampang sih melakukan pendekatan kepada anggotanya. Dan untuk menyatukan ide, pastinya kita akan memilih voting ya. Kita lebih sering voting karena kita juga lebih sering online. Dan menurut aku itu adalah cara adil karena kan itu semua aspirasi dimasukkan di dalam satu forum. I see. Demokrasi yang ala-ala Yunani kuno tapi efektif bukan jujur ya, demokrasi murni. Iya. Terus kamu kan udah niatan masuk ekosis dari lama nih. Betul. Ya kan? Terus juga aktif banget, bahkan sampai jadi duta Jabar juga sebenarnya. Terima kasih. Itu motivasi apa yang Karissa punya atau ada tujuan tertentu kayak yang emang pengen kamu capai gitu? Sebenarnya jujur aku juga nggak tahu ya kenapa dari kecil tuh aku suka banget bersosialisasi. Cuma mungkin karena emang dari kecil itu aku udah sering diajak sama kedua orang tua aku untuk volunteer. Jadi kebetulan kedua orang tua aku itu juga seseorang yang suka banget berorganisasi. Jadi dari kecil tuh aku udah kayak dibekali ilmu-ilmu organisasi. Lalu juga dari kecil aku udah sering diajak volunteer. Dan aku inget banget waktu kelas 6 SD. Aku nanya ke bunda aku kan, bunda aku guru, jadi aku sempat nanya ke bunda aku kayak, kenapa sih bunda mau jadi guru gitu kan? Dan bunda aku bilang, selain memang karena passion bunda aku ada di guru, tapi bunda aku itu ingin bermanfaat untuk orang lain. Nah, bunda aku juga bilang di situ bahwasannya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan pada saat itu aku nanya kayak aku, gimana sih ya caranya kita biar bisa bermanfaat ke orang lain? Ayahku bilang bahwasannya salah satunya adalah dengan bisa membantu orang lain dan lingkungan sekitar. Jadi aku berpikir bahwasannya aku harus bisa bermanfaat di dalam organisasi. Karena kan ekosis sendiri itu tugasnya adalah membuat program kerja bagi para siswa-siswi Kota Bekasi gitu kan. Dan menurut aku itu adalah salah satu kebermanfaatan yang bisa aku terapkan untuk para pelajar Kota Bekasi. Panjang ya, jujur panjang motivasinya. Suka. Kalau boleh tahu, termotivasi banget sih para penonton. Terima kasih. Kalau boleh tahu kegiatan volunteer apa yang pertama kali kamu ikutin? Aku ikut volunteer itu pertama kali pas 3 SD. Itu waktu kalau nggak salah di luar kota tuh ada bencana gitu. Terus kebetulan sebenarnya ayah bunda aku waktu itu nggak niat untuk ngajak aku, cuman karena di rumah lagi nggak ada yang jagain aku, akhirnya aku diajak. Dan pada saat aku ikut ke sana itu aku benar-benar merasakan kayak orang-orang di sana tuh benar-benar membutuhkan bantuan kita. Dan kita yang memang bisa memberikan bantuan itu ya kita harus bisa maksimal. I see, keren. Kelas 3 SD, kelas 3 SD masih kapan ya? Kayak masih nyari link download Minecraft gitu. Ayo, betul minum dulu. Iya boleh. Capek ngomong terus tadi. Minum juga Ivana. Iya. Oke. Kalau boleh tahu di IKOSI prokernya apa aja tuh? Proker unggulan kamu di sana? Oke, kalau di IKOSI proker unggulan itu kita ada IKOSI Champion. IKOSI Champion ini sebenarnya proker yang cukup besar karena kita mengadakan perlombaan yang dimana itu targetnya adalah siswa-siswi Kota Bekasi. Jadi di IKOSI Champion ini benar-benar kita lagi ngurusin ini karena insya Allah akan berjalannya itu di Agustus. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin di proker unggulan kita ini, IKOSI Champion. Kalau boleh tahu, lebih lanjutnya IKOSI Champion itu isinya apa? Itu tentang perlombaan. Jadi di hari pertama itu bakalan ada perlombaan. Perlombaannya mungkin aku spoiler aja lah ya. Boleh. Perlombaan itu ada lomba debat, storytelling, Mobile Legends, dan juga poster digital.
gitu. Jadi Oh. benar-benar di perlombaan ini kita menggali bakat para pelajar Kota Bekasi sih. Oke, udah spoiler duluan. Bagus. Oke. Udah bisa siap-siap. Oke, kan kamu sebagai ketua IKOSI zona 1 nih, pastinya jadwalnya padat banget dong. Iya. Ada nggak sih hal yang kamu lakuin biar untuk recharge energi dan kamu jadi semangat lagi? Sebenarnya menurut aku recharge energinya justru ketemu sama teman-teman organisasi sih. Karena jujur kalau ketemu sama teman organisasi tuh benar-benar kita bisa ngobrol, kita bisa ketawa. Apalagi kemarin OSIS habis kelas meet, itu benar-benar selama kelas meet tuh happy banget karena dibaluti dengan bercandaan. Walaupun capek, tapi benar-benar habis kelas meet kita habis evaluasi, kita ada basa-basahan, kita ada bercanda gitu. Jadi recharge energinya adalah di sela-sela organisasi itu dengan ngobrol, dengan bercanda sama teman-teman organisasi. Karena jujur teman-teman organisasi aku tuh keren-keren banget. Jadi selama aku ngobrol sama teman-teman organisasi aku ini, aku justru malah bisa nambah ilmu gitu. Itu sih recharge energi. Soalnya makin tahu tentang kamu jadinya makin memotivasi kita juga. Jadi terinspirasi. Memotivasi para penonton juga ya. Kalau boleh tahu, selama kamu di IKOSI, proker yang seru tapi bikin capek sekaligus itu apa? Kalau yang udah sejalan sih beraksi ya. Jadi beraksi itu kita IKOSI zona 1 ini main ke panti asuhan. Itu jujur seru banget karena kita bisa berbagi pengalaman sama anak-anak. Apalagi kita main sama anak-anak yang emang masih kecil-kecil kan. Jadi benar-benar yang masih lucu-lucunya gitu. Dan kalau proker yang mungkin bakalan bikin capek lebih seru kayaknya IKOSI Champion ini sih. Karena jujur sekarang kita lagi nyari banyak banget sponsor, dana gitu-gitu. Itu kan capek ya. Tapi aku yakin banget pasti nanti di tengah-tengah eventnya atau di akhir eventnya itu bakal ada keseruan dan kepuasan tersendiri karena akhirnya program unggulan kita tuh jalan. Nice. Sangat mind blowing ya. Nah, ini mungkin agak balik ke awal ya. IKOSI Champion dilaksanakan kapan? Insya Allah di akhir Agustus. Akhir Agustus, oke. Karena kan kita semua anak OSIS ya di IKOSI. Kalau di awal Agustus atau di Juli kita lagi sibuk-sibuk MPLS nih, gitu kan. Jadi kita cari yang udah mulai renggang. I see. Udah spoiler buat Mbak. Ini yang nonton nih pasti udah bisa tahu lah nanti kira-kira di IKOSI Champion mau ngapain aja, mau ngambil lomba apa. Bagus banget Mbak. Oke, sebelum kita menutup episode kali ini, kira-kira ada pesan atau kata-kata motivasi nggak buat untuk seluruh pengurus OSIS satu Kota Bekasi ini untuk bisa bareng-bareng memajukan organisasi di Kota Bekasi ini? Menurut aku buat teman-teman semua, kalau untuk bermanfaat bagi orang lain sebenarnya nggak harus masuk organisasi. Cuman mungkin salah satu caranya adalah bisa dengan berorganisasi. Dan untuk bisa masuk ke dalam organisasi yang ada di Kota Bekasi, pastinya akan ada keraguan, ketakutan, dan juga rasa cemas bahwasannya tidak mampu, tidak percaya diri gitu. Tapi menurut aku, justru itu adalah tantangan terbesarnya. Justru tantangan terbesar ketika kita ingin mencoba hal baru adalah kita harus bisa melawan ego kita sendiri. Kita harus bisa melawan bagaimana caranya biar kita mampu gitu kan. Tapi harus diingat juga bahwasannya kita adalah manusia biasa yang harus bisa tahu bahwa komposisi kita dan kemampuan kita di dalam suatu bidang itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa memaksakan suatu hal juga. Tapi kalau misalnya memang udah punya mimpi dan sudah berniat untuk bisa menjadi bagian seseorang yang bermanfaat, lanjutin aja. Sepakat. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Betul. Ada kata-kata nggak untuk para penonton? Kata-kata singkat atau semacamnya? Aku cuma mau sih semua orang itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena aku percaya di dalam diri manusia itu walaupun sedikit pasti ada aja change untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Makasih banyak Harisa. Terima kasih juga. Jujur dari awal pembicaraan kita itu selain menginspirasi kami berdua, tapi juga menginspirasi banyak orang penonton. Terima kasih para penonton, teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Nantikan kembali episode durasi selanjutnya. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you guys. Dadah.